Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 40. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah berhasil mencapai peringkat pertama daftar roh, Mu-Chen berencana pergi berkultivasi ke formasi spiritual tingkat 6 untuk meningkatkan kekuatannya ke tahap penggabungan surgawi. Sedangkan Luoli sendiri tetap berada di asrama siswa baru untuk berjaga-jaga kalau ada Suling Er datang mencari masalah setelah posisinya direbut oleh Mu-Chen. Sehingga Luoli bisa membantu Mu-Chen mengatasi Suling Er. Benar saja saat ini Suling Er sangat marah dan langsung pergi mencari Mu-Chen untuk membuat perhitungan karena telah berani mempermalukan gadis cantik tersebut. Mu-Chen sendiri kini telah sampai di formasi spiritual tingkat 6 yang diselimuti oleh kabut tipis karena tempat tersebut kaya akan energi spiritual. Kemudian Mu-Chen bertanya pada Jiu Yu apakah ada syarat lain untuk melakukan penggabungan energi spiritual. Jiu Yu menjawab bahwa Mu-Chen harus mencari lokasi dengan kepadatan aura spiritual yang tinggi dan akan lebih baik jika lokasinya sangat dekat dengan danau yang dalam. Tanpa basa-basi lagi, Mu-Chen langsung pergi menuju ke kedalaman formasi spiritual tingkat 6 dan sampai di suatu tempat dengan dua buah gunung raksasa yang saling terhubung di puncaknya hingga terbentuklah sebuah danau besar. Karena sudah menemukan tempat yang seperti Jiu Yu maksud, maka Mu-Chen langsung menyelam ke dasar danau untuk berkultivasi. Karena Jiu Yu berkata bahwa penggabungan energi spiritual sangat sulit. Dan dengan tekanan air di dalam danau tersebut diharapkan dapat membantu energi spiritual Mu-Chen menyatu dengan api Jiu Yu atau api 9 netar. Setelah sampai di dasar danau, Mu-Chen langsung duduk bersila dan kesadarannya memasuki lautan spiritual saat bertemu dengan Jiu Yu untuk memulai ritual penggabungan energi spiritual. Jiu Yu mengeluarkan api 9 netar dan langsung menyalurkan api tersebut pada roda cahaya roh dan energi spiritual Mu-Chen. Tepat setelah itu Mu-Chen bisa merasakan bahwa energi spiritualnya meleleh dengan cepat ketika bersentuhan dengan api Jiu Yu. Bahkan api 9 netar tersebut juga telah memasuki meridian sehingga membuat Mu-Chen harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Mu-Chen menahan rasa sakit dan panas dari api Jiu Yu selama 1 jam, hingga menyebabkan energi spiritual di dalam tubuhnya telah habis. Oleh karena itu, Mu-Chen menahan rasa sakit yang menyengat di dalam tubuhnya dan menghentikan penggabungan energi spiritual untuk sementara waktu. Kemudian calon suami Luoli tersebut langsung mengedarkan seni pagoda agung, yang dengan cepat menyerap energi spiritual di dalam air danau untuk mengisi kembali energi spiritual di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual dalam tubuhnya cukup melimpah, Mu-Chen langsung mulai melakukan penggabungan energi spiritual sekali lagi. Setelah bekerja keras selama 4 hari, Mu-Chen merasa senang karena telah berhasil sedikit menyelesaikan penggabungan energi spiritual. Dan saat ini energi spiritual Mu-Chen lahir kembali menjadi lebih kuat serta mengandung jejak api 9 netar di dalamnya. Meskipun serpihan energi spiritual berukuran sangat kecil, Mu-Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual dengan api 9 netar tersebut memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan energi spiritual sebelumnya. Jiu Yu mengingatkan Mu-Chen bahwa penggabungan energi spiritual yang Mu-Chen lakukan masih jauh dari sempurna karena saat ini pemuda tersebut hanya menggabungkan sebagian kecil dari energi spiritual miliknya. Oleh karena itu, Mu-Chen tidak menunggu lama lagi saat mengaktifkan seni pagoda agung untuk menyerap energi spiritual di dalam danau. Hingga menyebabkan keributan besar dan membuat gelisah beberapa siswa yang juga sedang berkultivasi di dalam danau tersebut. Tetapi mereka tidak berani mengganggu kultivasi Mu-Chen, karena mereka merasa bahwa Mu-Chen bukanlah orang yang sederhana. Setelah energi spiritual dalam tubuhnya terisi, Mu-Chen merasa bahwa dia akan mampu menyelesaikan penggabungan energi spiritual kali ini. Sehingga dia langsung mulai ritual tersebut sekali lagi.
dan akhirnya berhasil sepenuhnya mengubah energi spiritual di dalam tubuh Mu-Chen dengan energi spiritual gabungan. Namun Jiu Yu mengatakan bahwa semuanya belum selesai, karena Mu-Chen masih perlu membentuk benih api menggunakan api 9 neter dan harus terus memperkuatnya menggunakan energi spiritual milik Mu-Chen. Dengan cara tersebut, begitu energi spiritual baru memasuki tubuh Mu-Chen, maka energi tersebut akan secara otomatis menyatu dengan benih api dan berubah menjadi energi spiritual gabungan. Ketika Mu-Chen sedang berfokus memadatkan benih api di dasar danau, dia tidak mengetahui bahwa saat ini Su Ling Er juga telah sampai di formasi spiritual tingkat 6 untuk mencarinya, dan ingin membuat perhitungan karena telah berani merebut peringkat pertama daftar roh. Berkat kecantikan Su Ling Er sekaligus merupakan adik Suxuan, maka banyak siswa laki-laki yang secara sukarela membantunya mencari keberadaan Mu-Chen, sehingga Su Ling Er bisa dengan mudah sampai di danau tempat Mu-Chen berlatih. Su Ling Er menyapu tangannya dan seberkas energi spiritual mengalir keluar ke dalam danau saat Su Ling Er berteriak memanggil nama Mu-Chen untuk cepat keluar menemui wanita ini. Kehadiran Su Ling Er ini membuat heboh semua siswa yang berada di tepi danau dan mereka merasa kasihan pada Mu-Chen karena telah berani memprovokasi salah satu Dewi Akademi Beichang tersebut. Karena masih belum ada tanggapan, Su Ling Er langsung bergegas menyelam ke dasar danau untuk menghampiri Mu-Chen yang sedang berkultivasi. Mu-Chen menyadari kedatangan Su Ling Er dan kemudian dia bertanya mengapa kakak seniornya tersebut mengganggu kultivasinya. Su Ling Er memperkenalkan namanya dan kemudian menjawab bahwa seharusnya Mu-Chen tahu kenapa Su Ling Er datang mencarinya. Mu-Chen mencoba tidak mempedulikan setiap omongan Su Ling Er dan ingin segera pergi berlatih lagi. Kejadian itu membuat Su Ling Er marah karena ini merupakan pertama kalinya ada seorang pria yang mengabaikan dirinya dan dengan begitu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Cambuk merah layaknya naga api dengan kejam menyerang ke arah Mu-Chen saat Su Ling Er mengayunkan tangannya. Tetapi Mu-Chen hanya terus menghindari serangan tersebut dan tidak berniat membalas karena memang dari awal Mu-Chen tidak mau bertarung dengan gadis cantik tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi Su Ling Er yang sedang mengamuk, Mu-Chen memanfaatkan cambuk merah milik Su Ling Er untuk menarik gadis cantik tersebut ke dalam pelukannya. Dan kemudian Mu-Chen mengunci Su Ling Er hingga tidak bisa bergerak. Su Ling Er sangat marah dan berteriak meminta untuk melepaskannya, tetapi sejauh apapun usaha gadis cantik tersebut tidak bisa lepas dari pelukan Mu-Chen. Layaknya seorang kakak yang sedang memarahi adiknya, Mu-Chen tanpa ragu-ragu memukuli pantat Su Ling Er hingga gadis cantik tersebut menangis dan merasa malu. Mu-Chen merasakan perasaan aneh saat dia menasehati Su Ling Er dengan nada tanpa emosi bahwa seorang gadis harus bertindak lebih lembut. Sebagai tanggapan, Su Ling Er menutupi pantatnya dengan tangan mungilnya sambil menatap Mu-Chen. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Lalu dia berteriak pada Mu-Chen kalau dia tidak akan pernah memaafkan Mu-Chen. Setelah mengatakan ini, Su Ling Er benar-benar berbalik dan keluar dari danau. Begitu dia keluar dari danau, dia tidak mau berbicara dengan siapapun dan malah berlari menuju bagian luar formasi spiritual tingkat 6. Di dasar danau, Mu-Chen menatap Su Ling Er yang telah pergi dan merasa sedikit lega. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuangnya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 40 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.